Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Yoki Bangun. Saya dari mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pelayanan Sosial Lansia, yang dimana dosen pengampunya adalah Kak Mia Aulia, SOS MKSOS. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Selamat menyaksikan. Setiap manusia pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, dari bayi sampai menjadi tua. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, sosial sedikit demi sedikit, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Penuaan adalah sebuah proses kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk manusia. Kondisi tua atau lanjut usia sesungguhnya tidak perlu ditakuti karena semua orang akan mengalaminya. Namun, ada hal yang lebih penting untuk dipersiapkan, yaitu apa cara yang dapat dilakukan sehingga setiap lanjut usia dapat menjalani proses tersebut dengan penuh dengan makna. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang yang dianggap memasuki masa lansia. Ada yang menetapkan pada masa umur 60 tahun, 65 tahun, dan ada juga yang 70 tahun. Dari sudut pandang kesehatan, istilah menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Banyak orang yang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat. Bahkan, ada juga yang beranggapan bahwa kehidupan masa tua sering dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. Berikut adalah bahaya-bahaya pada masa usia lanjut. Yang pertama adalah bahaya fisik. Seluruh bahaya yang bersifat umum terhadap kesehatan fisik pada usia muda tidak hanya menyerang orang yang berusia lanjut, tetapi proporsi pengaruhnya terhadap individu yang lanjut usia itu lebih besar. Tanda-tanda bahaya fisik yang umum pada lanjut usia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penyakit dan hambatan fisik. Orang berusia lanjut biasanya banyak terserang gangguan sirkulasi darah, gangguan sistem metabolisme, gangguan yang melibatkan mental, gangguan pada persendian, penyakit tumor, baik yang tidak berbahaya maupun yang menular, sakit jantung, rematik, encok, pandangan dan pendengaran yang berkurang, tekanan darah tinggi, kondisi mental, dan saraf terganggu. Yang kedua adalah kekurangan gizi. Penyakit kurang gizi pada usia lanjut lebih banyak disebabkan oleh faktor pengaruh psikologis
psikologi dibandingkan sebab ekonomi. Pengaruh psikologi yang terbesar adalah hilangnya selera karena rasa takut dan depresi mental, tidak ingin makan sendirian, dan tidak ingin makan karena merasa curiga sebelumnya. Bahkan, pada waktu makan yang dikonsumsi kurang bermutu dan kurang jumlahnya. Banyak orang yang berusia lanjut tidak memperoleh gizi yang cukup dari makanannya karena tidak diserap tubuh yang disebabkan oleh gangguan sistem kelenjar endokrin yang tidak berfungsi seperti dahulu. Dan selanjutnya adalah kecelakaan. Orang yang berusia lanjut biasanya lebih mudah terkena kecelakaan dibandingkan orang yang lebih muda. Bahkan, walaupun kecelakaan ini tidak fatal, hal ini dapat menyebabkan seseorang yang berusia lanjut terjatuh karena mungkin disebabkan oleh gangguan lingkungan atau kepala pusing, kondisi yang lemah, gangguan penglihatan. Hal ini merupakan penyebab kecelakaan yang paling umum bagi wanita yang berusia lanjut. Adapun pria berusia lanjut lebih sering memperoleh kecelakaan yang disebabkan karena mengendarai kendaraan atau ditabrak mobil pada saat berjalan. Dan bahaya selanjutnya adalah bahaya psikologis. Orang yang berusia lanjut menerima klise tentang kebudayaan. Adapun bahaya psikologis yang pertama yaitu mereka menerima kepercayaan tradisional dan pendapat klise tentang kebudayaan dari suatu usia. Yang kedua, perasaan rendah diri dan tidak enak yang datang bersamaan dengan perubahan fisik, perubahan dalam pola kehidupan. Dan yang ketiga adalah usia lanjut perlu menetapkan pola hidup yang berbeda dengan keadaan masa lalu dan cocok dengan kondisi usia lanjut. Bahaya psikologis yang keempat adalah kecurigaan atau realisasi bahwa penurunan mental sudah mulai terjadi. Bahaya psikologis yang kelima adalah perasaan bersalah karena mereka tidak bekerja, sedangkan orang lain masih bekerja. Bahaya psikologis yang keenam yaitu akibat dari kurangnya pendapatan. Hal ini menyebabkan pelepasan berbagai kegiatan sosial. Dan yang selanjutnya adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Kesejahteraan sosial lansia merupakan suatu tindakan dalam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lansia dengan jalan memberikan pelayanan dan penyantunan agar lansia dapat hidup layak dan sejahtera. Lanjut usia akan dapat mencapai kesejahteraan sosialnya apabila semua kebutuhannya terpenuhi. Seiring dengan bertambahnya usia, lanjut usia memiliki berbagai macam permasalahan terkait dengan penurunan kondisi fisik dan psikisnya. Diperlukan adanya berbagai pelayanan guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh para lansia dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang ditunjukkan untuk lansia juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk memperdayakan lansia agar tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 disebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia seperti melaksanakan kegiatan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, kemudahan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia meliputi yang pertama, pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lansia. Kedua, pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan kuratif, diperluas pada bidang pelayanan geriatrik atau gerontologi. Selanjutnya adalah pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan seperti menjauh
memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus, pelayanan kegiatan keringanan biaya untuk pembelian tiket tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan, dan penyediaan loket khusus untuk lansia. Menurut Komnas Lanjut Usia pada tahun 2010, berbagai sarana dan prasarana umum yang dapat diakses oleh lansia yaitu satu, pelayanan kesehatan bagi lansia, termasuk mendapatkan keringanan biaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tersedianya puskesmas atau posyandu lansia. Yang kedua, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum seperti pemberian kemudahan layanan administrasi pemerintah dan masyarakat. Contohnya adalah KTP, pajak, pengembalian uang, dan pelayanan kesehatan. Dan berikut adalah peran masyarakat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Pendamping PKH atau program keluarga harapan dapat melakukan upaya promotif seperti melakukan penyuluhan di pertemuan kelompok seperti pentingnya merawat dan memperhatikan kebudayaan lansia di keluarga masing-masing. Partisipasi masyarakat diperlukan agar tidak ada lagi lansia yang terlantar ataupun lansia yang mengalami kekerasan. Masyarakat di sekitar lansia yang sudah paham akan hal ini bisa mengingatkan lansia untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin ke puskesmas atau layanan kesehatan yang lain. Yang kedua adalah menginisiasi pertemuan rutin lansia di lingkungannya. Memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk melakukan pertemuan dengan memberikan kegiatan yang dapat membantu dirinya untuk mengisi kekosongan waktu agar mengembalikan kreativitas yang selama ini sudah menurun, seperti bersih lingkungan di rumah masing-masing, senam lansia, atau latihan fisik yang disesuaikan dengan kemampuan lansia agar tetap merasa sehat dan bugar. Mengupayakan posyandu lansia jika di daerah dampingannya belum ada posyandu lansia, dan jika terdapat lansia yang masih sehat dan semangat, hal ini dapat diikutkan dalam kepengurusan. Dalam hal ini, pendamping PKH dapat berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Selanjutnya adalah pelibatan dalam kegiatan masyarakat bagi lanjut usia yang masih memiliki fisik yang sehat, seperti kegiatan pertemuan RT atau RW ataupun musyawarah desa. Dan selanjutnya adalah memiliki daftar rujukan terkait dengan kebutuhan masalah lanjut usia, seperti lembaga konsultasi keluarga atau LK3, dan juga nomor telepon dinas sosial setempat dan kontak personal yang dapat dihubungi. Nama-nama pekerja lanjut usia seperti pendamping lansia, petugas di panti-panti lansia, panti Tresnawerda terdekat. Melakukan rujukan atau koordinasi dengan pihak terkait jika menemukan dan tidak dapat mengatasi lansia yang bermasalah. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Bila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan semoga saja materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih.